Di panggung politik dunia, tiba-tiba muncul sebuah gagasan dari Donald Trump. Namanya keren, Dewan Perdamaian. Tapi alih-alih menyatukan, kehadirannya ini justru langsung membelah dunia. Sebagian melihatnya sebagai harapan baru, tapi sebagian lagi curiga. Jangan-jangan ada agenda lain di baliknya? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Simple tapi krusial banget. Apakah dewan ini beneran dibentuk buat perdamaian sejati? Atau ini cuma cara baru bagi yang kuat buat memaksakan kehendaknya? Semacam hukum rimba yang dibungkus dengan jubah diplomasi yang mainnya di luar aturan yang udah disepakati dunia. Oke, sebelum kita mikir yang aneh-aneh, kita lihat dulu deh janji resminya. Apa sih yang sebenarnya ditawarkan Dewan ini? Dan kenapa negara seperti Indonesia sampai tertarik buat gabung? Dari pihak pemerintah Indonesia sendiri, narasinya tuh optimistis banget. Presiden Prabowo bilang, ini adalah momen langka, sebuah kesempatan bersejarah yang sayang banget kalau dilewatkan untuk mengakhiri penderitaan panjang di Gaza. Pemerintah juga sepertinya melihat ini dari sisi praktis. Ya, di saat jalur-jalur diplomasi lain rasanya udah buntu, Dewan ini dianggap kayak sebuah terobosan, sebuah alternatif nyata yang katanya bisa langsung jalan di tengah ketidakpastian global. Kalau kita baca tujuan resminya di atas kertas, wah, ini sih kedengarannya sempurna banget ya kan? Gencatan senjata permanen, bangun ulang Gaza, ada pasukan perdamaian, dan yang paling penting, hak menentukan nasib sendiri buat Palestina. Siapa coba yang nggak setuju? Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Nah, sekarang ayo kita bedah kitab sucinya, yaitu dokumen pendirian Dewan ini. Karena di balik semua janji manis itu, ada pasal-pasal yang ngasih gambaran yang jauh berbeda. Dan disinilah keanehan pertama yang langsung jadi sorotan. Meskipun Dewan ini digembar-gemborkan buat perdamaian di Gaza, nama Gaza itu sendiri justru nggak disebut sama sekali di piagamnya. Satu kali pun nggak. Ini kan aneh ya, kayak bikin acara amal buat korban banjir, tapi kata banjir dilarang disebut. Jelas ini bikin kita bertanya-tanya, sebenarnya tujuannya apa? Poin paling pentingnya ada di sini. Piagam ini secara terang-terangan bilang tujuannya adalah menggantikan institusi yang sering gagal, yang semua orang tahu ini nyindir PBB. Jadi, ini bukan sekedar misi perdamaian biasa, tapi ini adalah upaya membangun tatanan dunia baru yang secara frontal menantang PBB. Coba deh kita lihat gimana kekuasaan di Dewan ini dirancang. Semuanya, benar-benar semuanya, terpusat di satu orang, ketuanya, Donald Trump. Jabatannya seumur hidup, bisa nunjuk dan mecat anggota seenaknya, punya hak veto tunggal buat semua keputusan, bahkan bisa ngubah aturan main sendirian. Para kritikus pun nggak ragu menyebutnya. Ini mah bukan organisasi internasional, tapi kediktatoran. Oh, dan belum selesai. Ada tiket masuk sebesar $1 miliar kalau mau jadi anggota permanen. Inilah yang bikin banyak orang makin sinis dan bilang ini bukan forum diplomasi, tapi lebih mirip klub elit berbayar. Tentu saja, proposal yang seradikal ini nggak diterima begitu aja sama dunia. Sebaliknya, komunitas internasional langsung pecah kongsi, terbelah jadi dua kubu yang saling berhadapan. Perpecahannya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada 19 negara pendiri termasuk Amerika Serikat, Arab Saudi, Turki, dan, ya, Indonesia. Tapi di sisi lain, negara-negara besar kayak Prancis, Inggris, Kanada, sampai China, mereka semua kompak menolak atau setidaknya ragu-ragu buat bergabung. Sekarang, yuk kita dalami rentetan tudingan tajam yang dilontarkan. Kritik-kritik ini seolah melukiskan gambaran sebuah proyek yang dirancang bukan untuk perdamaian, tapi untuk kekuasaan. Kutipan ini benar-benar merangkum inti masalahnya menurut para kritikus. Mereka bilang, Dewan ini tuh nggak nyelesain akar masalah. Ibaratnya ini cuma sibuk ngepel lantai yang basah, tapi keran air yang bocor sengaja dibiarin nyala terus. Jadi tudingannya ini serius banget. Mulai dari upaya buat membajak peran PBB, dicap sebagai proyek kolonialisme gaya baru, sampai yang paling parah, ini dianggap bisa jadi panggung buat Netanyahu untuk cuci tangan dari tuduhan kejahatan perang, seolah-olah menciptakan zona bebas hukum buat para penjahat perang. Nah, ini membawa kita ke posisi Indonesia yang jadi serba sulit. Keputusan pemerintah buat bergabung ini menciptakan jurang yang cukup dalam antara kebijakan resmi istana dan suara hati masyarakat. Pemerintah sih ngasih alasan yang pragmatis ya. Logikanya, lebih baik kita ada di dalam ruangan buat ikut berdebat daripada cuma teriak-teriak dari luar. Dengan gabung, Indonesia berharap bisa ikut menyuarakan perspektif negara-negara berkembang dan mencoba mempengaruhi arah kebijakan dari dalam. Tapi, logika main di dalam ini langsung dibantah oleh masyarakat sipil dan para ahli di Indonesia. Mereka justru khawatir ini adalah sebuah blunder. Sebuah keputusan gegabah yang hasilnya malah bisa jadi bumerang buat perjuangan Palestina itu sendiri.
Kegelisahan di dalam negeri ini sangat mendasar. Keputusan ini dianggap terlalu spontan, tanpa dialog publik, dan ada ketakutan besar kita cuma bakal terseret masuk ke agenda politik Amerika. Pertanyaan utamanya, apakah langkah ini benar-benar bakal menolong Palestina, atau justru mengkhianati amanat konstitusi kita buat melawan segala bentuk penjajahan di muka bumi? Pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan paling mendasar. Dengan struktur kekuasaan yang absolut di satu sisi dan rentetan kritik tajam di sisi lain, apakah Dewan ini bakal jadi fajar baru buat kemerdekaan Palestina? Atau jangan-jangan ini cuma jadi babak baru di mana nasib mereka sekali lagi ditentukan oleh kekuatan lain? Waktu yang akan menjawabnya.